Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kami kelompok SMA 2, PPL PPG, Universitas Muhammadiyah Semarang, calon guru tahun 2024, yang terdiri dari saya sendiri, Almira Nursyaumi Isnenika, rekan saya Nadia Restu, Risa Ainur Rohmah, Gesi Pranalismala, Bagas Kororido Nugroho, dan Sinta Rizkiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang platform EduTech di Indonesia, sebuah tema yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan saat ini. Mari kita mulai presentasi ini dengan melihat lebih dekat apa itu EduTech dan bagaimana platform-platform ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan. Oke, EduTech atau teknologi pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi untuk mendukung atau meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di Indonesia sendiri, berbagai platform EduTech telah muncul dan memberikan sebuah solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Platform-platform ini tidak hanya membantu siswa dalam mengakses materi pelajaran, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan belajar, latihan soal, dan kursus keterampilan. Beberapa platform EduTech terkemuka di Indonesia antara lain Ruang Guru, Zenius, Academy, Cakap, dan MySkill. Masing-masing platform EduTech ini memiliki fitur unggulan yang dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan efisien. Di sini kami melampirkan beberapa platform EduTech di Indonesia, antara lain Ruang Guru, Academy, Zenius, MySkill, dan Cakap. Cakap sendiri merupakan suatu platform EduTech untuk keterampilan bahasa asing, komunikasi lisan, dan pemahaman budaya. Ruang Guru yakni platform EduTech yang menyediakan layanan untuk pemahaman akademis dan keterampilan analisis siswa, bahkan latihan soal untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Akademi lebih menekankan pada keterampilan profesional seperti manajemen proyek, digital marketing, dan keterampilan teknis lainnya. Untuk Zenius, kurang lebih sama seperti Ruang Guru, platform EduTech ini menekankan pada proses penalaran dan konsep akademis untuk kemampuan belajar mandiri. Yang terakhir ada MySkill. Web platform EduTech ini lebih menekankan untuk skill desain grafis, pengembangan web, pemrograman, bahkan keterampilan soft skill seperti kepemimpinan dan manajemen waktu. Sekarang mari kita lihat lebih dekat salah satu platform EduTech terbesar yang ada di Indonesia, yakni Ruang Guru. Ruang Guru sendiri menawarkan berbagai fitur pembelajaran yang interaktif, termasuk fitur video pembelajaran, kuis, dan sesi belajar privat. Dengan aplikasi mobile yang dapat diakses dari mana saja dan oleh siapa saja, Ruang Guru memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu fitur andalan dari Ruang Guru adalah Robo Guru dan AdaptoX. Nah, Ruang Guru ini telah menjadi alternatif bagi siswa untuk memberikan bimbingan belajar yang fleksibel dan berkualitas, khususnya di era digital saat ini. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah Adapto dari Ruang Guru. Apa itu Adapto X? Adapto X adalah platform inovatif yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa belajar di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi canggih, kecerdasan artifisial atau AI. AdaptoX menawarkan solusi pembelajaran yang personal dan adaptif, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka sendiri. Melalui analisa data, platform ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa, sehingga memberikan rekomendasi materi yang tepat, serta menciptakan alur belajar yang lebih efektif. Dengan demikian, AdaptoX dari Ruang Guru tidak hanya membantu siswa mencapai tujuan akademis, tetapi juga
membangun rasa percaya diri dalam proses pembelajaran mereka. Next. Selain Adeto X, Ruang Guru juga menyediakan berbagai layanan untuk mendukung pendidikan siswa di Indonesia. Antara lainnya, kelas online, di mana sesi belajar interaktif dengan pengajar berkualitas dapat diakses secara daring. Yang kedua, video pembelajaran, latihan soal dari beragam soal latihan dan ujian untuk menguji pemahaman siswa dan mempersiapkan ujian, bimbingan belajar, ruang belajar, ujian simulasi, dan konsultasi akademik. Beberapa fitur yang disediakan oleh ruang guru yakni ruang guru, ruang belajar, ruang uji, kelas online, dan bimbingan privat. Layanan-layanan ini dirancang untuk mendukung pembelajaran siswa secara komprehensif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi komponen yang ada di ruang guru. Yang pertama, jenis teknologi apa yang mereka gunakan. Ruang guru menyediakan layanan yang dapat diakses baik melalui situs web maupun aplikasi mobile yang memungkinkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai waktu yang mereka inginkan. Kemudian mereka menggunakan machine learning untuk personalisasi konten pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan ruang guru untuk menawarkan konten yang lebih relevan bagi masing-masing siswa, misalnya dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa berdasarkan hasil kuis atau tes. Yang ketiga, menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis data belajar siswa, seperti waktu belajar, hasil kuis, dan tingkat pemahaman siswa. AI sendiri dapat memberikan insight bagi guru dan peserta didik tentang perkembangan belajar, misalnya dengan memberikan laporan kemajuan dan rekomendasi perbaikan. Kemudian, jenis-jenis multimedia apa yang digunakan oleh ruang guru? Yang pertama, mereka menggunakan video interaktif dan animasi. Video interaktif sendiri memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif selama pembelajaran, sehingga hal ini membuat siswa lebih terlibat daripada hanya menonton video secara pasif. Kemudian mereka menyediakan modul teks dan kuis interaktif. Dan yang terakhir, mereka menyediakan fitur live class atau forum diskusi. Fitur live class sendiri memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan guru melalui video streaming, mirip dengan kelas tatap muka. Karena pembelajaran memerlukan diskusi dua arah, sehingga untuk mendorong kolaborasi dibutuhkan fitur live class, seperti Zoom atau platform meeting lainnya. Oke. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kekuatan dan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Ada 6 keunggulan atau kekuatan. Yang pertama adalah aksesibilitas yang tinggi. Itu berarti dengan menggunakan teknologi berbasis web dan mobile, platform pembelajaran dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terdapat koneksi internet. Yang kedua, ada interaktif dan menarik, yang berarti teknologi multimedia memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis dan menarik. Elemen seperti interaktif, video, animasi, simulasi, dan kuis membuat materi lebih mudah dipahami. 3. Personalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan data analitik dan teknologi AI, platform pembelajaran dapat menyediakan konten yang dipersonalisasi atau yang berarti sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, ada tutor profesional. Keterlibatan tutor profesional dalam platform teknologi dan multimedia meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, ada fitur tanya jawab. Fitur ini memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan kapan saja dan menerima jawaban secara langsung dari tutor atau melalui AI yang terprogram. Yang keenam, fitur komunitas. Dengan adanya fitur komunitas, platform dapat menyediakan ruang bagi siswa untuk berinteraksi satu sama lain, berdiskusi, dan berbagi pengalaman belajar. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangan. Next slide.
Kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan ada 4. Yang pertama adalah koneksi internet. Salah satu kelemahan utama dari teknologi pembelajaran berbasis web atau mobile adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Jadi di daerah yang dimana internetnya masih rendah atau buruk, maka akan mengalami kesulitan dalam mengakses materi secara konsisten. Lalu yang kedua adalah biaya langganan. Meskipun banyak platform yang menawarkan akses fleksibel, tapi banyak yang masih menggunakan biaya langganan atau akses premium, di mana sebagai pengguna harus membayar untuk mengakses tersebut. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan penuh pada teknologi juga menjadi tantangan yang sangat berat. Jika ada gangguan teknis seperti server down, ada bug atau error, atau yang hardware, gadget, laptop yang bermasalah, proses belajar dapat terganggu secara signifikan. Lalu yang keempat, atau yang terakhir adalah variasi konten. Meski banyak platform menawarkan variasi konten, kadang variasi ini tidak cukup untuk mencakup semua gaya belajar atau kebutuhan individual siswa. Itu materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, peluang integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, media, pelengkap pembelajaran di kelas. Penggunaan teknologi dan multimedia dapat memperkaya pengalaman belajar di kelas dengan menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada pemerataan, akses belajar bagi siswa di daerah terpencil. Dengan adanya akses internet dan perangkat digital, siswa di lokasi terpencil dapat mengakses materi pembelajaran yang sama dengan siswa di kota besar. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas, pembelajaran daring yang lebih interaktif, di mana pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk belajar di waktu dan tempat yang fleksibel dengan memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang materi sesuai kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Saya akan menjelaskan tentang ancaman dan tantangan penggunaan edutech di Indonesia. Pertama, keterbatasan akses internet di Indonesia ini masih menjadi masalah besar dalam penerapan teknologi edutech di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, jaringan internet masih lemah atau tidak stabil. Hal ini membuat siswa di daerah tersebut sulit untuk memanfaatkan platform pembelajaran online seperti Ruang Guru, karena mereka sulit untuk mengakses videonya, kuis, apalagi untuk ikut kelas virtual dengan lancar. Selain itu, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran perlu banyak penyesuaian. Dan ini cukup sulit di Indonesia, karena di kurikulum Indonesia masih banyak perancang pembelajaran secara tatap muka dan teacher-centered. Ketika harus diterapkan ke dalam bentuk pembelajaran online, diperlukan perubahan yang cukup besar. Tidak semua guru juga siap untuk terlatih menggunakan teknologi dalam mengajar. Ya, inilah yang akan membuat proses adopsi teknologi pendidikan berjalan agak lebih lambat. Jadi, selain masalah internet, kesiapan guru dan perubahan kurikulum adalah hal penting yang perlu diperhatikan agar edutech bisa diterapkan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota, tapi juga di daerah pelosok. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami telah sampaikan, yakni mengenai platform edutech di Indonesia. Platform edutech Indonesia seperti Ruang Guru, Zenius, Arkademi, Cakap, dan MySkill telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan dengan menawarkan fitur-fitur pembelajaran yang interaktif, kursus bersertifikat, dan kelas bahasa dengan tutor yang profesional. Keunggulan platform mencakup aksesibilitas yang tinggi, konten yang menarik, serta interaktif, dan personalisasi kebutuhan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, ada kekurangan seperti ketergantungan pada koneksi internet yang cukup stabil dan
biaya langganan yang mungkin tidak selalu terjangkau bagi semua kalangan. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, adaptasi kurikulum, pengawasan pembelajaran daring, serta skill guru yang harus mulai digalakkan untuk mulai terbuka dengan penggunaan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya peningkatan infrastruktur, subsidi biaya, pengembangan konten terlebih mendalam, serta pelatihan guru dan sistem pengawasan daring yang efektif. Dengan mengatasi kekurangan dan tantangan ini, platform edutech di Indonesia diharapkan dapat lebih optimal dan mendukung pendidikan Indonesia yang berkualitas dan inklusif. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Bagi para penonton yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat melampirkan pertanyaan melalui komen di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.